Astaga, ini anak-anak berantakan banget sih mainannya. Ih, kita kan mau kebaktian online sekolah minggu. Kenapa nggak pada diberesin dulu sih? Ini jadi repot semua. Anak-anak di mana ya? Mereka pada kemana sih sekarang? Kok nggak mau beresin mainannya sendiri? Ntar kalau hilang, pasti pada nanyain lagi. Nah kan, kalau ruangannya sudah rapi dan bersih, anak-anak juga enak kebaktian sekolah minggunya. Bisa konsentrasi dan tidak terganggu dengan mainan-mainan yang berantakan. Oke, yuk semuanya juga anak-anak di rumah ikut duduk ya. Seperti teman-teman yang sudah siap untuk kebaktian sekolah minggu hari ini. Halo adik-adik semua. Hari Minggu ini kembali kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu. Anak-anak sudah siap mengikuti kebaktian sekolah minggu? Ya, silahkan mengambil tempat yang baik, mengambil tempat yang terbaik untuk bisa duduk tenang mengikuti kebaktian sekolah minggu. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, siapkan semuanya supaya anak-anak bisa mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Kita akan memulai kebaktian ini. Kita berhimpun dan bersekutu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Rohnya, Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita mau mengangkat satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa kasih Yesus itu begitu indah, begitu menyenangkan kita. Dan kasih Yesus itu seperti bintang di langit, seperti pelangi, seperti bunga di padang. Anak-anak tahu pasti lagunya ya. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengikuti gerakannya juga. Oke, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita masih bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti tante berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tolong pimpin saya untuk bisa mengikuti dengan baik. Tuntun saya supaya mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Ya, anak-anak semua, hari ini Tante mau mengajak anak-anak mengangkat satu pujian lagi. Pujian ini pernah loh dinyanyikan beberapa minggu yang lalu, dan Tante mau ulang lagunya karena kata-katanya itu bagus. Hari ini kita mau mengangkat pujian. Apa sih yang Tuhan mau dari kita? Pujian ini mengatakan, Yesus menginginkan daku bersinar. Kenapa sih harus bersinar? Nanti kita akan sama-sama dengarkan ceritanya. Sekarang anak-anak boleh duduk dan kita angkat pujian ini ya. Boleh sambil duduk. Dan yang sudah bisa baca, boleh baca di sini ya. Kita sama-sama mengangkat pujian ini. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi dia. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Kita mengangkat pujian bait yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Ya, dan manis di dalam setiap tindakan. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Pujian yang indah bukan? Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu bersinar. Bersinar itu apa sih? Iya, bersinar itu bukannya kita harus jadi terang, kan? Tapi bersinar itu kita punya sikap yang manis dan kita juga sopan waktu berkata-kata, sopan waktu bertindak. Ya, nanti kita akan dengarkan ceritanya bersama-sama. Oke, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Nanti kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Tante mau mengajak adik-adik untuk kembali berdoa. Meminta pertolongan Tuhan agar cerita hari ini menolong kita semua untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Oke? Yuk, semuanya lipat tangan, matanya ditutup. Ikuti Tante berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolong saya Tuhan, untuk bukan saja mendengar, tapi juga mau mengingat cerita ini dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Minggu lalu,
Tante seneng loh lihat di WA grup, ternyata di situ anak-anak sudah bisa menghafal ayat hafalan. Hari ini masih ingat nggak anak-anak ayat hafalannya? Yang masih ingat, boleh bangkit berdiri dan kita mau sama-sama mengatakannya. Oke? 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Iya, yang udah hafal hebat loh. Yang belum hafal, ayo hafalkan ayat Alkitabnya supaya anak-anak bisa mengingat lebih banyak lagi ayat-ayat di dalam Alkitab. Ya? Oke, nanti akan ada ayat hafalan yang baru yang harus anak-anak hafalkan kembali. Ya. Cerita hari ini tetap diambil dari Alkitab. Karena cerita di Alkitab itu banyak sekali. Dan ceritanya bagus-bagus. Kalau anak-anak mendengarkan dan membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, di sana ada begitu banyak cerita yang bagus loh. Nanti minta tolong papa mama ya, bacain Alkitab karena ceritanya bagus-bagus. Hari ini Tante akan bercerita dari Kisah Rasul pasal yang ke-9. Yang sudah bisa baca, boleh ambil Alkitab. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Ini cerita tentang seorang wanita. Namanya Dorcas. Siapa namanya? Iya, Dorcas ini ternyata orang yang baik sekali. Dorcas, dia itu punya keahlian. Dia pintar sekali menjahit. Membuat baju, ini baju tante ya, dijahit. Bukan kain lalu dipakai. Enggak. Ada kain lalu dijahit sehingga bisa jadi baju seperti ini. Anak-anak hari ini pakai baju juga kan? Coba dipegang bajunya. Bagus nggak? Iya. Itu ada yang buat dijahit. Tapi awalnya mungkin digunting dulu ya, dibentuk ya. Ukurannya anak-anak dengan ukurannya papa mama beda pasti. Lalu diukur dulu. Oh, ukuran papa mama itu lebih besar. Ukuran anak-anak lebih kecil. Setelah digunting-gunting kainnya, lalu dijahit. Setelah dijahit, baru deh kita bisa pakai bajunya. Nah, Dorcas adalah seorang wanita yang tinggal di Yope. Dorcas ini, dia pintar sekali membuat baju. Dia pandai menjahit, sehingga ada banyak baju yang pernah dia buat. Dorcas ini tidak menjahit baju untuk dipakai sendiri. Enggak loh. Dorcas menjahit baju untuk diberikan kepada orang-orang. Jadi, ada banyak orang-orang yang senang sekali kepada Dorcas. Karena Dorcas itu baik. Dorcas selalu memberi baju kepada orang-orang yang membutuhkan. Wah, hebat ya Dorcas ya. Kenapa Dorcas bisa baik seperti itu? Tahu nggak anak-anak? Ternyata Dorcas itu adalah pengikut Yesus. Dia mendengar Injil yang disampaikan oleh para rasul. Waktu itu yang memberitakan Injil di Yope adalah Petrus. Petrus tahu kalau Dorcas ini adalah seorang ibu yang baik. Suatu hari, Petrus sedang berjalan bersama temannya. Tiba-tiba ada orang yang mengejar Petrus dan berteriak-teriak, "Petrus! Petrus! Tolong!" Wah, Petrus kaget. Ada apa? Kok ada orang yang memanggil-manggil saya? Ternyata orang itu membawa berita.
ceritanya adalah orang itu bilang begini, Petrus, Dorcas itu sekarang sudah meninggal. Petrusnya kaget, meninggal. Terus orang yang datang itu bilang, iya, Dorcasnya tadinya sakit, tapi lama-lama Dorcas lemes, lalu akhirnya meninggal. Wah, Petrus mengenal Dorcas. Lalu Petrus segera berjalan bersama orang yang mencarinya ke rumah Dorcas. Waktu tiba di rumah Dorcas, ada banyak orang. Wah, kata Petrus, betul ya, Dorcas sudah meninggal. Petrus ikutan sedih. Tapi di sana juga banyak orang yang ikut sedih karena Dorcasnya sudah meninggal. Kenapa sih orang-orang sedih Dorcas meninggal? Karena Dorcas itu sering berbuat baik. Orang-orang yang menangis itu orang-orang yang pernah ditolong oleh Dorcas. Wanita-wanita yang pernah dikasih baju buatan Dorcas, dikasih baju jahitan Dorcas. Nah, waktu itu Petrus lihat ternyata banyak orang yang sudah berkumpul menangisi Dorcas, berkumpul sedih kehilangan Dorcas. Petrus masuk ke dalam kamarnya Dorcas dan menyuruh semua orang keluar. Silakan tunggu di luar, kata Dorcas. Lalu Petrus mulai berdoa kepada Tuhan. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Saat itu juga Dorcas yang sudah meninggal bangkit kembali. Semua orang kaget. Wah, kenapa Dorcas bisa bangkit kembali? Kenapa ya? Wah, saat itu karena Petrus meminta kepada Tuhan, lalu Dorcas yang sudah meninggal bisa bangkit kembali. Waktu orang-orang tahu Dorcas bangkit kembali, mereka jadi nggak sedih lagi. Mereka senang sekali. Lalu semua orang jadi memuliakan Tuhan. Orang-orang pada bertanya-tanya, hah? Kok Dorcas bisa hidup lagi ya? Kenapa? Karena Dorcas dibangkitkan saat itu, banyak orang yang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, Dorcas hebat ya. Selama hidupnya dia berbuat baik. Tadi waktu kebaktian belum dimulai, ada satu video. Ada seorang ibu yang pusing. Kenapa pusing? Iya, dia pusing. Lihat rumahnya berantakan. Kalau anak-anak di rumah, pernah nggak berantakin rumah? Iya, kayaknya pernah ya. Coba diingat-ingat. Pernah ya? Nah, sekarang anak-anak belum bisa pergi ke sekolah. Besok yang seharusnya masuk sekolah, anak-anak belum bisa pergi. Karena kita harus tinggal di rumah dulu. Mama, Papa, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Coba, Papa dia harus pergi kerja. Tapi kadang-kadang juga Papa bisa kerja di rumah. Mama kerja dari pagi sampai malam, gak berhenti loh. Harus menyiapkan makanan, harus membersihkan rumah, harus mencuci pakaian, menyetrika, dan banyak lagi pekerjaan lain. Anak-anak bisa berbuat baik seperti yang dilakukan Dorcas. Dorcas bisa menjahit baju, tapi kan kita anak-anak belum bisa menjahit baju. Tapi ada yang bisa anak-anak lakukan. Apa itu? Kalau anak-anak di rumah, lalu anak-anak main dengan kakaknya, abangnya, atau adiknya, anak-anak harus langsung bereskan mainannya supaya rumahnya tidak berantakan. Mama papa di rumah lagi sibuk, anak-anak bisa bantu.
Gimana caranya? Tanya, Papa, Mama, ada yang bisa saya bantu? Nah, itu juga berbuat baik. Anak-anak harus belajar hidup seperti Dorcas, sehingga orang lain akan lihat, wah, anak itu baik sekali, sopan sekali, ramah sekali. Siapa sih Tuhannya? Sehingga mereka juga mau mengenal Tuhan. Siapa sih yang mengajarkannya? Nah, anak-anak bisa ajak teman-teman anak-anak yang belum kenal Tuhan untuk ikut kebaktian sekolah minggu setiap hari minggunya. Tapi kalau anak-anak setiap hari kerjaannya marah-marah, setiap hari kerjaannya berantakin rumah, bikin mami pusing, kira-kira ada nggak teman adik-adik yang pengen kenal dengan Tuhan Yesus? Pasti tidak ada. Pujian tadi berkata, Yesus menginginkan kita bersinar. Bersinar gimana? Apa kita harus bawa lampu kemana-mana? Bukan. Kita harus menjadi berkat buat orang lain. Waktu kita berbuat baik, itu namanya menjadi berkat buat orang lain. Waktu kita bantu mama, itu namanya menjadi berkat buat mama. Waktu kita berkata-kata yang manis, itu menjadi berkat buat orang lain. Itu namanya bersinar. Waktu kita bersikap sopan, itu juga namanya menjadi terang. Jadi anak-anak mulai sekarang, pikirkan ya, apa yang harus anak-anak lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingat selalu dan mulai pikirkan. Mama Papa boleh ingatkan untuk anak-anak bisa melakukannya. Hari ini ada ayat hafalan baru. Tante akan bacakan dulu ayatnya ya. Dari 3 Yohanes 1 ayat 11b. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11b. Kita sama-sama hafalkan ya. 3 Yohanes 1 ayat 11b. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11b. Udah bisa belum anak-anak? Supaya lebih hafal, anak-anak boleh ikuti gerakannya ya. Kita hafalkan sekali lagi. 1, 2, 3. 3 Yohanes 1 ayat 11b. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11b. Ya, itu hafalannya, adik-adik boleh hafalkan. Dan kebaktian hari ini sudah selesai. Kita mau menutup di dalam doa. Mari kita lipat tangan, matanya ditutup. Kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak ikuti Tante berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan sudah ingatkan kami untuk selalu berbuat baik seperti Dorcas, sehingga orang bisa melihat terang Kristus hidup dalam saya. Tolong saya untuk selalu taat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari anak-anak, kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kebaktian hari ini sudah selesai anak-anak. Kita akan bertemu lagi minggu depan di Kebaktian Sekolah Minggu BNKP Bandung. Sampai jumpa.